Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Christian Hamzah. Saya dari sekolah SMP Negeri 4, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Provinsi Gorontalo, yaitu asal mula Danau Limboto. Pada zaman dahulu, wilayah Limboto merupakan hamparan lautan yang luas. Di tengahnya ditandai dengan adanya dua gunung yang menjadi penanda arah mata angin, yaitu Gunung Bolyuhuto di barat, Gunung Tirongkabila di timur. Seiring berjalannya waktu, air laut yang ada di wilayah Limboto menjadi surut, sehingga menampakkan daratan yang sangat luas. Berselang-lamanya, daratan itu berubah menjadi hutan yang sangat lebat. Di hutan muncullah sejumlah mata air. Salah satunya yaitu mata air Tupalo. Mata air Tupalo ini merupakan tempat pemandian dari 7 bidadari yang berasal dari Kayangan. Pada suatu hari, ketika 7 bidadari sedang mandi di mata air Tupalo, lewatlah seorang lelaki yang bernama Jilomoto. Ia bersembunyi di balik pohon untuk mengintipnya. Wah, siapa wanita yang cantik itu? Aku ingin menikahi salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Mata Jiwamoto pun tertuju di sayap mereka yang tergeletak di pinggir mata air Tupalo. Terlintas di kepalanya bahwa ia ingin mencuri salah satu sayap dari mereka agar salah satu dari mereka tidak dapat pulang dan dapat menikahinya. Saya pun berhasil diambil. Sore hari telah tiba. Ketujuh bidadari yang sedang mandi di mata Tupalo meranjak dari mata air. Mereka pun mengambil sayapnya masing-masing. Tapi pada saat mereka mengambil sayap masing-masing, terjadilah keributan. Salah satu kakak tertua dari mereka yang bernama Bui Bungale sedih dan nampak kebingungan. Di mana sayapku? Perasaan aku meletakkannya di sekitar sini, tetapi secara tiba-tiba sayapku langsung hilang. Meskipun 6 bidadari sudah membantu untuk mencarikan sayap dari mereka, tetapi sayap itu tidak dapat ditemukan. Hari pun semakin gelap dengan terpaksa hanya 6 bidadari yang pulang ke Kayangan, meninggalkan Bui Bungale yang sedang kesedihan. Setelah 6 bidadari pulang ke Kayangan, Jiromoto pun keluar dari tempat persembunyiannya. Wahai Adinda, apa yang membuatmu menangis? Siapa engkau? Aku Bui Bungale. Aku berasal dari Kayangan. Sayapku hilang. Aku tidak dapat pulang ke Kayangan kalau tidak mempunyai sayap. Wahai Adinda, ikutlah denganku. Aku berjanji akan melindungimu. Tanpa memikir panjang, Bui Bungale pun menyetujui perkataan dari Jilomoto dan mereka pun pergi ke rumah Jilomoto bersama-sama. Sehari demi hari, mereka menjalani kehidupan secara bersama-sama. Dan tibalah mereka memutuskan untuk menikah. Setelah berumah tangga, mereka pergi ke atas bukit yang tidak jauh dari mata air Tupalo. Bukit itu bernama Hundu Lotiopo atau Bukit Kapas. Di atas bukit itu, mereka mendirikan sebuah rumah. Tetapi mereka tidak hanya mendirikan sebuah rumah, tetapi mereka beternak, bercocok tanam untuk menghidupi kebutuhan mereka. Pada suatu hari, Bui Bungale mendapat kiriman dari Kayangan, yaitu sebuah mustika. Kanda, aku mendapat kiriman dari Kayangan, yaitu sebuah mustika. Mustika apa itu? Dan di mana mustika itu diletakkan? Mustika itu bernama Pimelula.
Mustika itu diletakkan di pinggir mata air Tupalo dan ditutup dengan sebuah tolu atau tudung. Tanpa berpikir panjang, mereka pun bergegas untuk pergi ke mata air Tupalo. Tetapi, sekelompok kafilah yang tersesat di hutan telah mendahuluinya dan memutuskan untuk beristirahat di pinggir mata air Tupalo. Mata mereka tertuju pada tolu atau tudung yang terletak di pinggir mata air Tupalo. Kenapa tolu itu ada di situ? Dan bentuk tolunya pun sangat khas. Dengan terpaksa, mereka pun pergi ke tolu tersebut. Salah satu dari mereka mencoba untuk menyentuhnya, tetapi pada saat mereka menyentuhnya, muncullah badai yang sangat dahsyat dan hujan yang sangat lebat. Mereka pun lari untuk segera meneduh. Tetapi kejadiannya tidak begitu lama. Mereka pun kembali ke tolu atau tudung tersebut. Kali ini salah satu dari mereka sebelum menyentuh tolu tersebut, ia meludahi dengan sepak pinang tolu tersebut agar tidak timbul bahaya. Dan benar, ketika tolu tersebut disentuh, tidak timbul apa-apa. Mereka pun mengangkat tolu tersebut. Pada saat mereka mengangkat tolu tersebut, mereka terkejut karena adanya sebuah mustika di balik tolu. Mereka pun mengambil mustika tersebut. Pada saat mustika itu di telapak tangan sekelompok kafilah, Buim Bungale dan Jiromoto pun datang. "Hei, jangan curi mustika itu. Mustika itu milikku yang berasal dari kayangan." "Enak aja, mustika ini milik kami. Kami yang menemukannya. Lagian, tolu ini menjadi bukti bahwa kami yang menemukannya duluan. Buktinya tolu ini sudah kami ludahi dengan sepak pinang." Terjadilah keributan antara Buim Bungale dan sekelompok kafilah. Jiromoto pun yang sedang menyaksikan kedua dari Buim Bungale dan sekelompok kafilah yang sedang ribut, ia pun segera menengahi pembicaraan mereka. "Begini saja, siapa yang dapat meluaskan mata air Tupalo ini, ialah yang memiliki mustika." Tanpa berpikir panjang, satu persatu dari kelompok kafilah mengeluarkan mantranya, tetapi satu pun dari mereka tidak dapat menimbulkan apa-apa di mata air Tupalo. Sekarang giliran dari Buim Bungale. Buim Bungale duduk menyilang, menghadap ke mata air Tupalo. Ia pun mulai membacakan mantranya. "Wahai mata air sakti, wahai mata air anugerah, membesarlah, membesarlah, membesarlah." Dengan tiba-tiba, air pun sangat besar meluas ke hutan. Sekelompok kafilah tengah menyaksikan kejadian tersebut langsung meminta maaf kepada Buim Bungale dan berjanji akan mengembalikan mustika itu. Buim Bungale pun menyetujui perkataan dari mereka dan memaafkannya. Kelompok kafilah pun memberikan mustika itu ke telapak tangan Buim Bungale. Ketika mustika itu terletak di telapak tangan Buim Bungale, tiba-tiba mustika itu retak dan pecah. Mustika itu berubah menjadi bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu dinamakan Tolano Hula atau cahaya bulan. Tolano Hula kelak akan memimpin kerajaan di wilayah Limboto. Setelah kejadian itu, Buim Bungale dan Jiromoto mengajak sekelompok kafilah untuk ikut bersama mereka ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, sekelompok kafilah pun menyetujui perkataan dari mereka dan mereka pun pergi bersama-sama. Tetapi pada saat dalam perjalanan, Buim Bungale melihat 5 jeruk yang tergenang di air. Di mata Buim Bungale, jeruk itu tampak tidak asing karena jeruk itu seperti jeruk yang ada di kayangan. Buim Bungale pun segera menelusuri apakah ada pohon-pohon di sekitar hutan tersebut.
Dan ternyata pohon-pohon itu ada di sekitarnya. Sejak saat itu, Danau Limboto menjadi Pulau Limututu atau danau jeruk yang berasal dari Kayangan. Yang berselamanya, danau itu menjadi Pulau Limutu atau Danau Limboto. Sekian dongeng dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.